Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah pada hari ini, hari keempat bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Allah masih senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan acara tausiah virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan nanti berkenan, bermanfaat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari untuk menapaki bulan-bulan hari-hari Ramadan di Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto Sitorus SEMM, Bapak Haji Samsul Tanjung STMH, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bapak Haji Suryaman MPD, kemudian yang kita hormati, kita muliakan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Abang Anda Zurul Bakti Aziz SAGMA, dan kepada seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita buka acara tausiah kita ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah bulan suci Ramadan. Ada banyak hikmah di bulan suci Ramadan. Kalau kita telusuri, hikmah itu artinya nasihat terbaik dari satu peristiwa kejadian. Maka banyak hikmah yang dapat kita ambil dari bulan suci Ramadan. Dari awal kita bisa melihat beberapa hikmah. Yang pertama, kita akan menyampaikan 4 saja, karena hari ini kita tausiah di hari keempat, maka 4 saja kita sampaikan hikmah bulan suci Ramadan. 1. Bulan suci Ramadan menjadikan umat Islam lebih bersih secara fisik dan fisikis. Itu dapat kita lihat di awal Ramadan, bagaimana sebagian besar umat Islam, khususnya mayoritas Muslim Kuala Labuhan Batu Utara, pada umumnya Sumatera Utara, kita punya tradisi yang namanya mandi pangir. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya ini jelas. Ada sebagian kalangan mengatakan bid'ah, sesat, kafir, padahal atok nenek mbah kita melakukannya, termasuk diri kita. Padahal sebenarnya mandi pangir adalah salah satu bagian dari perintah syariat Islam terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Lalu kemudian mandi pangir itu adalah bentuk keseriusan umat Islam Labuhan Batu Utara, Kuala Melayu, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, di mana membuktikan, menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya menjadikan diri kita ini benar-benar sebagai hamba Allah, tapi bersiap-siap untuk menyambut nanti di bulan suci Ramadan kita benar-benar bersih secara fisik dan fisikis, bersih secara lahir dan batin. Kalau dikatakan mandi pangir itu sesat, salah. Kenapa? Karena tak ada dalil yang melarang, tak ada dalil yang menyesatkan. Kalau ada perintah yang wajib, itu perintah yang kuat wajib. Perintah yang tidak kuat sunnah. Larangan yang kuat haram, larangan yang tidak kuat makruh. Kalau tak diperintah, tak dilarang, mubah. Tergantung kita, niat kita mau kemana kita bawa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Maka kedatangan bulan suci Ramadan, salah satu hikmahnya menjadikan umat Islam secara umum, khususnya Kabupaten Labuhan Batu Utara, benar-benar bersih secara fisik dan fisikis, lahir dan batin. Yang kedua, begitu masuk bulan suci Ramadan,
Hikmah yang kedua adalah semakin terjerat kuat kokoh jalinan tali silaturahim. Itu terbukti dari hari terakhir bulan Sya'ban. Ada tradisi punggahan, ada tradisi mamogang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris waduh itu. Dipotong, disembelih kerbau, disembelih lembu, lalu kemudian kita masak, kita hantarkan ke sanak famili kita hantarkan kepada jiran tetangga kita hantarkan kepada ayah mak kita hantarkan kepada mertua kita, sanak saudara handetolan. Belum masuk Ramadan, menjadikan kita tali silaturahim lebih erat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyabsaqa lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Adakah di antara kalian yang mau diluaskan rezekinya, yang mau dipanjangkan umurnya? Maka kata Rasulullah, salah satu jalannya adalah jalin, hubungkan tali silaturahim. Luar biasa, bulan suci Ramadan ini menjadikan hubungan yang berjarak, hubungan yang jauh menjadi dekat, menjadikan hubungan sesama muslim, satu darah, satu ayah, satu mama, menjadi lebih dekat, menjadi lebih akrab, menjadi lebih harmonis. Sehingga kemudian itulah yang dikatakan Rasulullah, orang-orang yang akan diangkat amalnya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita puasa 30 hari, salat tarawih, salat witir, tahajud, hajat, sampai hitam jidat kita, lekuk tempat sujud. Tapi kalau jalinan tali silaturahim tak baik, maka amal dalam kurun waktu 1 tahun tak diangkat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ya, kenapa engkau berpuasa hari nisfu Sya'ban?" Kata Rasulullah, "Tahukah kalian, di salah satu bulan Sya'ban itu ada satu hari di mana diangkat amalan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari apa dia ya Rasul? Nisfu Sya'ban. Fa uhibbu wa ana sha'im." Maka aku suka, cinta aku kalau ketika diangkat amalanku kehadiran Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Tapi ketahuilah wahai sahabatku semua, ada 2 golongan yang tak diangkat amalnya kehadiran Allah. Walaupun dia haji 13 kali, solatnya tepat waktu berjamaah, 2 golongan ini tak diangkat Allah kehadiran Allah amalnya. 1, orang yang melakukan praktek syirik. 2, orang yang bermusuh-musuhan, yang tak mau baikan, yang tak mau menjalin jalinan tali silaturahim. Maka ini perlu disampaikan. Datangnya bulan suci Ramadan menjadikan kita lebih bersih dari dosa satu manusia ke dosa yang lainnya. Apalagi dosa seorang anak kepada orang tua, dosa seorang menantu kepada mertua, dosa seorang adik kepada kakak, kakak kepada adik, jiran tetangga yang satu kepada jiran tetangga yang lainnya. Yang ketiga, hikmah bulan suci Ramadan menjadikan orang lebih taat beribadah kepada Allah. Dulu sebelum Ramadan macam tak kenal dia Tuhan, tak pernah datang ke masjid. Tapi begitu datang Ramadan, ya Allah subhanallah, karena di dalam Ramadan itu banyak keutamaan, di dalam Ramadan itu banyak bonus pahala. Karena ingin meraih pahala bonus tersebut, umat Islam berbondong-bondong datang ke masjid. Yang dulunya tak pernah sholat jamaah ke masjid, datang ke masjid. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 18, "Innama ya'muru masajid Allah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, mereka itulah yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menunjuki kita, maka tak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan kita. Berkumpul seluruh jamaah jin dan manusia untuk menyesatkan satu hamba yang ditunjuki Allah,
takkan bisa berkumpul seluruh jamaah jin dan manusia untuk memberikan petunjuk kalau Allah menyesatkan, takkan bisa. Maka Ramadan menjadikan kita lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ingin kita sampaikan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan Sayyidus Suhur, penghulunya para bulan. Oleh karenanya bagi kita semua yang tidak ada alasan secara rukhsah yang dibenarkan oleh syariat, jangan pernah tinggalkan puasa. Dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana minkum maridan aw ala safar. Dan di antara orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dua. Satu, orang yang sakit, orang yang safar, melakukan perjalanan 90 km dari Aikanopan ke Medan 230 km, kita boleh tak puasa. Tapi boleh pilih. Kalau kita masih sanggup mampu, masih boleh puasa. Wa antasumu khairul lakum. Maka berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Ditanya oleh salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, ya, kapan orang yang sakit boleh tak puasa? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa orang yang sakit boleh tak puasa ketika dia sudah tak mampu melaksanakan puasa, bukan pekerjaan. Hari ini banyak orang tak puasa gara-gara pekerjaan. Kenapa kau tak puasa? Banyak orderan ustaz. Apa kerjamu? Goyang kaki. Tukang jahit yang tidak tak puasa. Apalagi supir. Supir apa? Odong-odong. Supir odong-odong puasa karena operasional odong-odong itu datang ke alun-alun Labura mulai jam 3 sambil ngabuburit puasa. Ini tidak. Ngapa kau tak puasa? Ngegrek. Ini mayoritas umat Islam Labuhan Batu Utara, Ndodos ngegrek. Berapa hektar jegrek? 10 rantai. Masya Allah. Sahabat Nabi berpuasa. Dalam keadaan puasa mereka berperang pada waktu perang Badar. Menang 314 orang melawan 1000 orang kafir Quraisy. Ada yang tak puasa, ada yang puasa. Kata Rasulullah, bagi yang puasa, yang mampu. Banyak sahabat-sahabat yang puasa dalam keadaan perang. Bukan nenteng pulpen, bukan nenteng dodos, egrek, nenteng pedang, menghunus pedang, berperang, bertempur di Bukit Badar. Dalam keadaan puasa mereka menang. Betapa banyak generasi muda kita yang hari ini luar biasa, Masya Allah. Kita marah kalau ada umat di luar agama kita yang tak menghormati bulan suci Ramadan. Tapi kita luput alpa kita bahwa banyak generasi muda, orang-orang Islam yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka pun tak menghormati kesucian bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari raih keutamaan Ramadan, hikmah Ramadan hari ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Karena kemungkinan di Ramadan yang akan datang kita belum tentu berjumpa dengannya. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Raih semua keutamaan Ramadan, raih ibadah-ibadah sunnah, perbanyak sholat sunnah tahajud, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, sehingga kemudian Ramadan benar-benar mampu mengampuni dosa kita yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang berpuasa, orang yang ingin diampunkan dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan dan hawa nafsu kami sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.